Tapi kalau nggak digituin, mereka neror kita terus, Boy. Gue tahu. Lu nggak percaya sama gue. Kalau mereka masih kayak gitu, itu jadi urusan gue sama Mondi nantinya, Ger. Dan gue mau minta tolong sama kalian berdua untuk kasih tahu semua anak-anak. Sementara waktu mereka harus waspada, harus hati-hati. Jangan ada yang keluar keluyuran sendirian. Ngapain Papa nelfon? Halo Pak, kenapa? Boy, di mana kamu? Kok jam segini belum pulang? Aku masih di luar, lagi ada urusan. Mending kamu pulang sekarang, Boy. Papa mau ngajak kamu dinner. Tumben. Biasanya juga Papa sibuk sama kerjaan Papa. Orang aku sakit aja Papa malah lebih milih pekerjaan Papa kan, ketimbang ngurusin aku. Kenapa sekarang tiba-tiba ngajak dinner? Boy, Papa tahu kalau kamu marah sama Papa karena Papa nggak pernah punya waktu sama kamu. Tapi bukan berarti Papa nggak peduli sama kamu, nak. Untuk kali ini, Papa harap kamu bisa datang ya. Karena Papa mengundang sahabat almarhumah mama kamu. Aku tahu Pak. Ini pasti ada sangkut pautnya sama omongan Papa tadi sore kan? Tapi maksud aku kenapa terlalu cepat bikin pertemuannya? Papa hanya ingin mewujudkan permintaan terakhir mama kamu, Boy. Makanya Papa nggak mau menunda-nunda. Boy, pas Papa bilang, Papa mau ngatur waktu untuk pertemuan ini. Kamu nggak nolak kan? Iya aku tahu, cuman maksud aku nggak malam ini juga Pak. Aku nggak ada waktu, aku masih ada urusan. Ini aja aku masih di luar sama teman-teman. Kamu selesaikan dulu urusan dengan teman-teman kamu. Papa bisa nunggu kok. Lagian, dinner ini jam 8 malam, Boy. Yaudah. Oke, aku akan datang. Tapi ingat ya, Pak. Aku ngelakuin ini semua cuman karena Mama. Cuma karena Mama, tolong ingat itu. Oke, kalau begitu kamu jangan telat ya. Papa tunggu kamu di rumah. Nanti kita sama-sama ke Restora Flash. Papa sudah reservasi tempatnya. Oke? Enak jadi orang kaya. Ya kalau mau tinggal beli. Mobil udah banyak kayak gini, masih aja beli satu lagi. Untung ada aku. Coba kalau nggak aku lap-lap, mungkin mobil udah jamuran. Gimana gak mau jamuran coba? Lah ya keseringan nongkrong kok, daripada dibawa jalan. Makanya kamu itu tugasnya untuk membersihkan semua mobil-mobil di sini. Maaf ya Pak, sebetulnya aku tuh terpesona banget ya Pak. Habisnya mobil Bapak tuh banyak banget Pak. Apalagi yang ini Pak, keren banget. Sebetulnya Mas Boy itu paling keren pakai mobil ini Pak. Tapi sayang, Mas Boy itu lebih suka naik motor. Kok jam segini Boy belum datang ya? Harusnya kan dia sudah siap-siap. Kok nggak diangkat-angkat ya sama Boy? Jangan-jangan dia sengaja nggak datang. Gara-gara marah sama saya. Mungkin Mas Boy itu lagi asik Pak sama teman-temannya. Jadi dia tuh nggak sadar kalau HP-nya berdering. Bud, kamu cari Boy ya. Suruh dia datang ke Restora Flash. Jangan sampai telat. Biar saya pakai mobil sendiri. Iya Pak, kalau gitu saya ambil motor dulu ya. Bud, sebentar. Ya Pak. Kamu sebaiknya pakai mobil Boy aja. Suruh Boy pakaian yang rapi. Jangan sampai berantakan. Saya nggak enak dengan teman saya. Karena saya dan teman saya mau mengenalkan anak perempuannya pada Boy. Kamu siapkan pakaiannya rapi, minta sama Bisalma. Siap Pak. Ya udah, saya berangkat duluan. Iya Pak. Akhirnya kamu tuh jalan juga.
Tadi Mondi bilang sama gua, dia nggak tahu menahu soal kasus penculikan adiknya ke Ribu. Yang pasti gue sih sama sekali nggak percaya sama omongan dia. Dan yang penting gue udah ngasih peringatan keras. Gue bilang sama dia untuk semua geng serigala, jangan pernah ganggu anak-anak warrior lagi. Karena gue nggak bakal tinggal diam. Tapi tetap aja boy, ini nggak bisa didiemin. Apapun alasannya, karena mereka udah mengancam keselamatan anak warrior. Kita tuh cuma takut aja boy kalau mereka makin nekat. Kita harus kasih tahu anak-anak. Kalau perlu kita serang aja mereka. Enggak. Justru gue menghindari itu, Ger. Yan. Tapi kalau nggak digituin, mereka neror kita terus boy. Gue tahu. Gue nggak percaya sama gue. Kalau mereka masih kayak gitu, itu jadi urusan gue sama Mondi nantinya, Ger. Dan gue mau minta tolong sama kalian berdua untuk kasih tahu semua anak-anak. Sementara waktu mereka harus waspada, harus hati-hati. Jangan ada yang keluar keluyuran sendirian. Gue cuma gak rela kalau anak-anak warrior sampai harus masuk ke geng serigala. Sampai kapanpun. Yan, lu pikir lu doang yang ngerasa kayak gitu? Apalagi gue. Gak mungkin gue mau anak-anak warrior gabung sama anak serigala. Apalagi mereka masih sibuk banget jalanin bisnis rundupan kayak gini. Dian, Reva. Lama amat mereka. Dian. Iya pak. Nah, gini dong. Anak Beni Wijaya itu harus all out. Biar sama kayak papanya. Bisa aja pak. Lagian juga kalau aku tampil berantakan kayak tetap keren deh. Dian, kamu tuh harus tahu. Kamu tuh kalau begini kelihatan lebih keren ya. Maco. Makasih pak. Mana Reva? Lama banget dandan aja. Ya pak, biasalah cewek kalau dandan gimana, pasti lama. Sama kayak mama kamu. Papa, Kak Dean. Tada! Bener kan pak? Emang dandan yang lama. Ih, apaan sih Kak? Siapa juga yang lama? Perasaan bentar doang. Apa? Sebentar. Setengah jam. Enggak, Setengah jam itu lama. Dari tadi kakak disuruh pulang cepet lagi. Dianya yang lelet gimana sih? Lelet Dia sembarangan, enggak aku nggak lelet ya. Mulai nih pak. Enggak, setengah jam juga. Setengah jam tuh cepet banget, tau gak sih? Emang lama. Udah, yang penting sekarang adik kamu ini malam ini kelihatan cantik banget ya nggak? Lumayan. Lumayan. Iya dong, abisnya kan Papa sama Kak Dean udah keren banget. Jadi aku juga nggak mau kalah. Apalagi malam ini kita makannya di restoran Raffles. Restoran yang mewah banget ya, udah pasti aku harus all out. Masa iya aku makan di restoran mewah tapi dandanannya biasa aja? Iya kan?